Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh suatu sukacita besar bagi kami ya Bapa, pagi hari ini boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan boleh memperkenankan kami untuk menikmati hari ini dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Sebelum kami lebih jauh dalam menjalani kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu membaca merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema lebih berharga daripada permata. Dari Amsal 8 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sepertinya tidak akan ada orang yang menyanggah bahwa permata itu adalah benda berharga. Tidak saja indah, tetapi permata juga bisa menaikkan gengsi atau menjadi ukuran kekayaan, mengangkat martabat seseorang dan sebagainya. Pada masa perjanjian lama adalah hal yang lumrah untuk menjadikan permata sebagai persembahan bagi raja-raja. Salomo, raja terkaya yang pernah ada, tentu punya permata yang tidak terhingga banyaknya. Alangkah menarik kalau kita melihat bacaan hari ini. Permata itu berharga, benar. Tapi si raja terkaya justru mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari permata. Kalau Salomo mengatakan hikmat itu lebih berharga daripada permata, itu tidak berarti bahwa Salomo menganggap sepele nilai permata. Dalam ayat 11 dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Salomo bilang ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada permata, kemewahan atau kekayaan, yaitu hikmat. Apapun yang termahal yang pernah diinginkan orang tidak akan pernah bisa menyamai harga dari hikmat. Di tengah situasi yang serba tidak menentu dan mudah sekali berubah, orang percaya dituntut untuk memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Kalau tidak, kita akan hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Rasul Paulus menasihati, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam Efesus 5 ayat 15-16. Menjalani hari-hari berat ini kita perlu berdoa seperti doa Musa yang mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat 12. Secara etimologi, orang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap situasi atau keadaan. Merespon dengan sikap hati yang benar seperti peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Bagaimana supaya hati mempunyai hati yang bijak? Berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarlah didikan maka kamu akan menjadi bijak. Di dalam Amsal 8 ayat 32-33. Adalah ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya siang dan malam, serta melakukannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Saudara, hikmat yang sejati hanya kita peroleh melalui hubungan yang karib dengan Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat itu sendiri. Jadi kebijaksanaan yang sejati tak akan kita dapatkan dari hanya membaca buku-buku ilmu pengetahuan, buku filsafat, atau buku karangan manusia, melainkan ketika merenungkan firman Tuhan yang hidup. Salomo adalah contoh orang yang memiliki hikmat luar biasa. Hikmat diperoleh karena Salomo memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Namun ketika ia memulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kehancuran. Hikmat sesungguhnya lebih berharga daripada permata dan apapun yang pernah diinginkan orang. Hikmat akan
sangat kita perlukan agar hidup kita tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tidak harus buang waktu sia-sia atau bahkan kehilangan kesempatan untuk selamat. Kita perlu hikmat untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu serupa dengan Kristus. Mari kita sekalian hiduplah penuh dengan hikmat yang lebih berharga dari segala harta kekayaan yang kita miliki. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami ada sesuatu hal yang berharga yang harus kami kejar dalam kehidupan kami, yaitu menjadikan kami orang-orang yang berhikmat dengan cara kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang peka dengan suara Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan menuntun kami di sepanjang hari ini menjalani kehidupan kami menjadi orang-orang yang berhikmat. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.